Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti nih ya isu reshuffle kabinet yang sudah beberapa hari terakhir ramai dibahas. Nah, hari ini tampaknya sudah ada titik terang siapa saja yang akan diganti ya, sudah ada yang dipanggil untuk makan siang bersama presiden ya sampai rekaman ini dilakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Halo, selamat bergabung ini Profesor Cipta. Selamat siang Mbak Rahma, sehat-sehat ya. Ya, ya Prof Cipta, ini kan sudah menjelang 2 tahun masa jabatan presiden, sudah tinggal dikit lagi sebenarnya ya. Dari dulu sebenarnya reshuffle nggak pernah kejadian. Akhirnya sekarang ini sudah sisa 2 tahun, akhirnya reshuffle juga. Nih kalau Profesor Cipta melihat reshuffle kabinet kali ini seperti apa? Iya, dari dulu diberitakan mau reshuffle itu betul. Artinya publik, masyarakat sudah lama kecewa dengan kinerja, dengan performa kabinet Jokowi yang sekarang ini ya, kecewa. Dan masyarakat boleh dong, sah-sah saja dong ya, supaya apa? Mengusulkan supaya reshuffle, supaya lebih bagus ya. Ini kan pemerintahan rakyat Indonesia, bukan pemerintahan Jokowi toh, bukan gitu ya. Misalnya soal minyak goreng misalnya ya, itu ada Konfederasi Buruh Muhammad Iqbal, Said Iqbal itu ya, dia langsung mengatakan saya akan tulis surat kepada Presiden Jokowi suruh pecat Menteri Perdagangan. Nah, boleh dong itu demokrasi ya. Nah, 3 hari atau 4 hari terakhir ini itu hiruk pikuk makin keras ya. Banyak pengamat muncul bicara, terus banyak yang tukang bikin survei bicara. Semua pendapatnya satu, yes, Pak Jokowi harus segera reshuffle ya. Untuk apa? Supaya kinerjanya diperbaiki, supaya ya ekonomi yang lebih bagus, corona macam-macam segala. Nah, setengah puncaknya kemarin terjadi. Saya katakan setengah puncak, satu persatu dipanggil, satu persatu. Saya catat semua tuh, sebagai pengamat saya catat. Misalnya ada Menteri Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya ya? Ya, dipanggil. Ada Syahrul Yassin Limpo, Mentan dipanggil, Menteri Perdagangan dipanggil, ada bos-bos partai, Prabowo, Surya Paloh dipanggil, Wamen juga dipanggil, ada menteri, ini menteri JK ini, siapa? Menteri Sofyan Jalil. Pertanahan, iya, panggil, Wamennya dipanggil juga, macam-macam itu. Waduh, jadi makin rame pembicaraan di televisi, ini berarti banyak yang dicopot nih, ya, banyak menteri-menteri baru gitu ya, karena biasanya begitu, waktu era Pak Harto gitu juga, ya, kalau mau reshuffle kabinet dipanggil satu-satu, itu biasalah. Era SBY, era Jokowi sama, dipanggil, kasih tahu, dipanggil 2 kemungkinan. Satu, say goodbye ya, saudara ini kami ingin melakukan perombakan kabinet untuk memperkuat kabinet kita ya. Bersama ini saya ucapkan terima kasih atas kontribusi Anda kepada pemerintah ya. Jadi ramai sekali, sampai semalam juga ramai ya. Ya puncaknya ya hari ini sudah resmi minimal orang seknek yang mengatakan jam 1:30 akan ada pelantikan 2 menteri. Saya ulangi, hanya 2 menteri. Ini sudah resmi, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria. Perdagangan dan ini ATR ya, agraria ya. Jadi yang paling mengejutkan lagi sebelumnya, ini reshuffle kabinet yang pertama menghembuskan dengan heboh adalah tangan kanan Pak Julhas, yaitu Pak Derajat Wibowo. Ini yang pertama kali yang lemparkan bolanya cukup panas, yaitu segera akan reshuffle kabinet, PAN dapat 1 menteri dan 1 wamen. Ada menteri besar yang bakal terguling. Waduh, ini bukan Pak Cipta yang ngomong ini, ya, Derajat Wibowo.
dan semua pengawal politik mengutip ada menteri besar yang akan jatuh atau terguling gitu loh. Siapa nih Mbak Rahma? Siapa? Nah, kemudian ya Indonesia kan paling pinter bergulir berita-berita panas yang belum tentu benar. Nah, tiba-tiba di luar santer Erlangga Hartarto yang akan jatuh juga. Waduh, ini kan heboh sekali. Hebat sekali. Nah, semua sudah dikepret, bahasa Betawi dikepret. Nah, ya, Mbak Rama jangan berisik-berisik lah, ya. Televisi jangan berisik, koran jangan berisik, pengamat jangan berisik. Cuman dua, satu Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI yang akan dilantik sebagai Menteri ATR, ya, Menteri Pertahanan dan ya ATR. Satu lagi Zulkifli Hasan. Zulkifli, Ketua Umum PAN. Nah, sumbernya dari tangan kanan Pak Zulkifli, ya. Zulkifli dilantik sebagai Menperdak. Memang Menperdak sudah lama, ya. Dicecer terus. Cuma dua. Nah, wamennya saya nggak hafal. Ada wamen dalam negeri, ada wamen ATR juga. ATR-nya punya wamen. Jadi ATR menterinya dan wamennya dicopot, ya, copot. Yang sekarang masih menjabat wamen ATR dari Partai Solidaritas Indonesia PSI digantikan oleh kader PSI juga, ya. Nah, terus ada 3 wamen, saya nggak hafal 3 wamen itu. Nah, yang unik juga kemarin kan beberapa bos partai politik dipanggil. Ini luar biasa. Ada apa nih ya? Prabowo dipanggil, terus Surya Paloh dipanggil, 3 dipanggil gitu ya. Ya rupanya dipanggil cuma pemberitahuan bahwa kader Gerindra akan diangkat sebagai wamen, ya. Mungkin Pak Jokowi menenangkan Surya Paloh karena sebelumnya ada 2-3 menteri Surya Paloh yang digosipkan, katakan digosipkan lah, ya. Ada Menteri Perhutanan, ada Menkominfo, ada satu lagi lupa saya gitu ya. Mungkin Pak Surya Paloh, waduh, juga gerak juga ya. Apa salah saya gitu? Nggak ada apa-apa, Mbak Rahma. Tenang semua, tenang. Sekarang sudah clear, kecuali setelah hari ini, seminggu 2 minggu lagi akan reshuffle kabinet seri kedua, walau alam. Itu dulu, Mbak Rahma. Ya, ini menarik, ternyata yang diganti Menteri Perdagangan yang memang non partai begitu ya. Kemudian demikian juga Sofyan Jalil yang non partai. Jadi tampaknya yang memberatkan oleh Jokowi adalah jika harus mereshuffle dari partai politik. Iya. Jadi, nah, kenapa berita yang hiruk pikuk ini akhirnya begitu kecil, substansi begitu kecil? Nah, kita nggak tahu persis apakah presiden kita was-was juga, jangan sampai guncang, jangan sampai sejumlah menteri partai politik dicopot, nanti bisa menggoyangkan koalisi apa itu, atau kemungkinan Pak Jokowi masih ingin berikhtiar lebih dalam lagi, ya, tetapi Pak Jokowi merasa pressure, ya, ada seperti pressure juga sebab ini berita sudah dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak jadi lagi, mungkin beliau juga bagaimana perasaan gitulah. Sudahlah, kita reshuffle dulu 2 orang dulu lah. Nanti lebihnya kalau memang perlu ya. Kalau saya nilai, bukan hanya saya, banyak partai, bukan partai politik, pengamat politik menilai memang minimal 7-8 orang mesti reshuffle kira-kira gitu ya. Banyak yang kurang bagus. Ya tapi kita semua harus menghormati hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Karena pengangkatan dan pemerintahan presiden adalah hak prerogatif presiden. Ya, tapi ini sepertinya anti klimaks ya. Anti klimaks. Ya, karena sebelumnya berharap, bahkan ada yang berharap Luhut diganti, begitu ya. Iya, itu sudah santer. Sudah santer, tapi tampaknya ya cuma hanya 2 orang di sini saja begitu. Ya, sebab siapa
Pak Derajat Wibowo mengatakan ada menteri besar yang bakal ikut jatuh. Menteri besar itu biasanya Menko, ya, Menko. Apakah Pak Luhut atau Pak Erlangga itu ya, menteri besar? Ternyata dua-duanya enggak. Ya, kita sudah tahu Pak Luhut ini menteri super, ya, menteri super. Banyak sekali dipercayakan oleh Presiden untuk menjalankan tugas ini, ya. Dan saya kira Pak Luhut nggak salah ya. Pak Luhut hanya istilahnya deliver. Dia dapat apa dari Presiden, lalu dia jalankan tugas itu, ya. Secara de facto Luhut tidak salah. Bahkan kalau dia membantah job yang diserahkan oleh Presiden, itu namanya tidak bagus, tidak etis ya. Cuman karena begitu banyak, saya nggak tahu sudah 12 atau 14 job yang diserahkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Luhut sampai sekarang ya. Tapi dijalankan terus, Yang terakhir yang menarik ini ya. Banyak orang bertanya-tanya, Pak Luhut ya, Pak Luhut ini memang super atau gimana gitu ya. Nah, kita cuma ingatkan di sini, bukan menggurui barang, mengingatkan semua pihak termasuk Presiden Jokowi bahwa dalam ilmu manajemen ada istilah span of control. Marilah kita saling mengingatkan. Ada span of control, itu ilmu manajemen. Artinya pengawasan kita dalam menjalankan tugas ada batasnya. Manusia bukan malaikat. Dikasih apapun bisa dikerjakan, nah bisa. Span of control, ya, ada batasnya. Kalau kita menjalankan tugas, 8 tugas, 10 tugas, 12 tugas, apa betul bisa dijalankan secara efektif? That is a big question mark. Ya, Rahma. Ya, yang menarik lagi ini memang santer bunyinya Airlangga Hartarto akan diganti begitu, atau di reshuffle begitu ya. Tapi tampaknya memang lobby-lobbynya cukup kuat ini ya, semua partai politik, ketua umum partai politik ini ya, sehingga sepertinya Jokowi tidak berkutik begitu ya, Profesor Cipta. Bahkan saya nggak mau menggunakan istilah berkutik ya, Pak Jokowi. He think it over. Dia quote unquote terpaksa berpikir lagi. Daripada nanti kenapa-napa, sudahlah. Yang big ini ditunda dulu lah. Kalau 2 menteri pasti nggak heboh gitulah. Mungkin. Kalau istilah anak sekarang ini overthinking ini. Ya. Dan kan apalagi kita tahu ini Airlangga Hartarto juga ada lobbynya cukup kuat juga, beberapa hari yang lalu mengeluarkan statement yang cukup menarik. Tampaknya ini salah satu upaya mungkin kalau kita bisa mengartikan untuk mempertahankan posisinya ya. Apa pernyataannya? Airlangga Hartarto mengatakan syarat capres yang diusung koalisi Indonesia Bersatu, termasuk Golkar, PAN dan P3 ini adalah capresnya harus siap melanjutkan IKN. Begitu. Iya, saya baca ya. Dan kemudian yang tidak ekstrim, gitu kan, tidak punya identitas. Dan ini kan kita tahu arahnya sepertinya sedang entertain seseorang ini kan, capres gitu. Karena terlalu spesifik syarat capresnya begitu. Nah ini mungkin berhasil lobbynya Prof. Airlangga Hartarto ini, Prof. Ya, saya setuju. Dan poin yang kedua jangan lupa, Mbak Rama, Golkar ini partai besar, ya. Partai besar dia, partai besar. Apa nggak guncang, apa nggak marah, ya. Golkar banyak friksi-friksi, tetapi dalam menghadapi quote unquote lawan atau musuh dari luar, Golkar itu cepat sekali bersatu. Dia bersatu. Nah, kalau memang diobrak-abrik Golkar ini, ya, Ical dan lain sebagainya akan bersatu, ya, melupakan pecahan-pecahan. Kira bakal ada guncangan-guncangan juga di dalam tubuh koalisi partai Jokowi kalau diobrak-abrik Golkar ini. Kita bisa bayangkan ya seperti apa lobby atau kalau tidak mau dikatakan tekanan juga mungkin ya, karena salah satu contohnya dari menteri dari Nasdem tadi kita ngobrol ya Profesor Cipta, yang statementnya juga seperti ya sedikit memberi kode-kode lah jangan diganti gitu ya, Johnny J Plate ini menurut saya.
Itu Joni berani sekali pernyataannya, saya kaget itu lihat di televisi. Ya. Dia seperti menang presiden. Waduh, jangan sampai reshuffle ini berakibat stabilitas politik goyang atau gimana gitu loh. Waduh, berani ini, berani sekali. Apakah itu murni pendapat dia? Walau apakah itu titipan dari bosnya? Ya saya enggak tahu. Tapi jelas pernyataan Pak John ini berani sekali. Ya, mengatakan bahwa jangan sampai reshuffle bisa mengganggu stabilitas gitu ya. Ini kan seperti ya, kayak katakan dari kode keras, jangan diganti dari partai politik begitu ya. Ya. Dan Nasdem kuat lobbynya, ya. Surya Paloh kesan saya sangat dekat, ya. Dekat beneran enggak saya kurang tahu lah. Dekat, ini kan menarik, sering ketemu padahal juga dengan Nasdem Pak Jokowi. ini sudah mulai menari-nari loh, Prof. Sepertinya dikabarkan akan kemudian mendekati Anies Baswedan begitu. Ini tapi sepertinya Jokowi tetap tidak berkutik tadi saya katakan ya. Ya. Calon kuatnya 2 sudah diumumkan. Nggak tahu kalau nanti berubah. Calon kuat Presiden Nasdem 2. Anies Baswedan atau apa yang Semarang? Ganjar. 2. Itu yang lagi ditimbang-timbang. Nah, ya itu kan menyebut nama Anies sendiri kan sepertinya sudah balik lo lah. Ya. Sudah cukup berani ini sebenarnya, tapi tampaknya memang Nasdem mempunyai bargaining position yang cukup kuat ini ya. Nggak harus mengikuti arus terus ya, agak sedikit balelo tapi cukup berani begitu. Iya. Nah, saya nggak tahu apa tujuan real dari para petinggi Nasdem, ya, secara langsung membuka calon kuat Presiden Nasdem 2 orang. Kalau tinggal 2 orang itu saya baca, ya. Tinggal ini sebentar lagi kan mau Munas apa ya istilahnya? Iya, Rakernas. Dalam Rakernas itu rencananya akan diumumkan calon presiden 2024. Ini kan tegang juga ya. Tentunya siapapun harus mengakui lah Pak Jokowi dan Ibu Megawati saat ini adalah kingmaker, ya. Harus diakui ya, kingmaker. Yang menarik juga ini Profesor Cipta, PDIP yang santer dikabarkan hubungannya tidak romantis lagi, tidak harmonis lagi dengan Jokowi ya. Dengan Pak Jokowi. Ya, ada berbagai event, bahkan ketika mantu adiknya itu tidak muncul, banyaklah beberapa event yang menunjukkan keretakan lah ya. Tapi nyatanya lagi-lagi PDIP juga aman ini posisinya, nggak berkutik lagi nih, Prof. Aman. Ya kemarin ini kan 2 kali 3 kali meresmikan masjid yang di mana tuh ya? Namanya Masjid Taufik Kemas sekali, terus di mana lagi? Enggak lah, saya nggak percaya itu ada keretakan antara ibu sama Pak Jokowi, nggak percaya saya. Ini media kadang-kadang suka ngipas-ngipas gitu. Ya karena memang tambah nggak ada begitu. Yang jelas, Mbak Rahma, yang jelas Ibu Mega rutin minimal sebulan sekali bertemu 4 mata dengan Presiden Jokowi. Ketua partai politik yang lain tidak diberikan kesempatan luar biasa seperti Ibu Megawati. Sebulan sekali rutin, ya, 4 mata. Di situ pasti bicara banyak masalah bangsa, masalah negara, dan masalah pilpres, ya, terus masalah bagaimana nih 2024 nih, ya. Itu dibahas pasti, cuman kan hanya untuk 2 orang saja. Nah, kemudian yang dibahas lagi adalah ketika pilihan Menteri Perdagangan ini kan menjadi krusial ya. Sebelumnya sudah banyak karena kasus minyak goreng ini yang sudah mafianya ditangkap, harganya juga nggak turun, yang sudah sampai Luhutnya pun dijadikan ketua apa itu penanganan minyak goreng juga nggak merubah begitu. Orang berharap sampai sekarang belum, tetap turun, nggak turun lah. Harganya stabil mahal kata orang-orang. Jadi, nah ini
berharap Menteri Perdagangan diganti, begitu waktu diserahkan ke Luhut orang jadi kecewa begitu ya, karena justru Luhut ini dianggap begitu ya, banyak yang menganggap kemudian punya kedekatan dengan beberapa tersangka mafia minyak goreng. Nah, apakah nanti ini Zulkifli Hasan ini bisa membawa perubahan ini nanti tentang minyak goreng, atau justru kita tahu Zulkifli Hasan juga mendukung penuh Jokowi kan dengan 3 periode dan lain sebagainya. Jadi seperti apa ini tampaknya? Apakah akan sama saja ataukah akan ada perubahan menurut Profesor Cipta? Saya nggak berani jawab, ini pertanyaan berat. Intinya apakah Zulkifli Hasan berani menerobos benteng Pak Luhut, ya? Karena mungkin beliau juga kecewa. Kok belum juga ini, ya? Kan minyak apa? Itu mau dihapus. Yang pakai plastik itu minyak apa, Pak Rahma? Ya. Beritanya begitu, karena tidak bagus untuk kesejahteraan rakyat. Minyak curah, ya. Rencana mau dihapus, nggak ada curah lagi rencananya. Ya, kita kan banyak rencana. Yang jelas betul, sampai hari ini, detik ini, hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pada saat mau pelantikan menteri baru ini, sampai detik ini, masih belum begitu bergerak ke bawah harga minyak goreng. Ya. Banyak pihak ya bertanya-tanya, ada apa, Rama? Ada apa? Nah, saya nggak tahu. Ya, ini sudah diterjunkan nih menteri super kita, menteri yang very powerful. Mestinya kan, ya, Pak ini udah ngomong, Pak Luhut sudah ngomong, kasih waktu berapa lama tuh ya? Jokowi sudah berjanji. Akan saya turunkan. Jokowi sudah berjanji bahwa dalam acara di Magelang ya waktu itu, bahwa dalam waktu 2 minggu akan diturunkan ini harga minyak goreng. Ya, seperti 2 minggu biasa. Ya, 2 minggu. Iya, 2 minggu seperti biasa, sudah 3 minggu lebih juga nggak turun-turun ya. Tapi orang sudah jadi imun ya dengan janji-janji itu, sudah jadi imun ya. Jadi nggak mau dimasalahin lagi biar beleset. Sudah males dia begitu ya. Sudah males ya. Sudah terbiasa. Terbiasa ditipu. Janji. Nah, selain itu ya kita banyak masalah, banyak. Silakan. Iya, begini Profesor Cipta, saya bayangkan pasti berat ya menjadi di posisi Presiden Jokowi saat ini tampaknya ya, kalau dilihat hasil reshuffle-nya ini sudah lama dari dulu dengung di sounding ya akan reshuffle dan lain-lain sudah lama, tapi ternyata keluarnya cuma 2 yang di reshuffle. Ini pasti sangat berat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Dari situ kita tahu betapa besar tarik menarik kepentingan. Nah, ini mungkin inilah Presiden Jokowi presiden yang paling berat saya rasa ya, karena satu, tarik menarik kepentingan partai politik itu sendiri sudah pasti besar. Belum lagi yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi, tarik menarik oligarki ini. Jadi bayang dong posisi ini kejepit ini Presiden. Iya. Yang harus menjawab, yang harus menyelesaikan tantangan-tantangan ini tidak lain adalah Presiden Jokowi sendiri. Ya. Beliau yang harus turun ke lapangan, bawa pedang yang besar, ya, dibacok semua lawan-lawannya. Tidak ada jalan lain. Menteri-menteri pada nggak berani itu gimana nggak tahu. Ya, dengan harapan sekarang harapan kita Pak Luhut bisa ya menghajar, kecuali kalau memang betul Pak Luhut menjadi masalah sendiri dalam minyak goreng. Saya tidak pernah jelas fakta-fakta di depan saya. Tapi kita dengar betul ya seperti yang Mbak Rama mengatakan. Nah, saya tidak tahu. Di sini terpulang lagi semua adalah pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Ya, kalau nggak nanti makin turun, ratingnya makin turun. Hampir semua hampir semua survei mengatakan memang turun, ya, mengalami penurunan rating dari Pak Jokowi dibandingkan Januari tahun ini sampai awal Juni 2022. Kalau survei sih macam-macam, Prof. Ada yang bilang malah puas ya, 68% atau apa malah puas begitu. Iya. Ya begitulah, Prof. Namanya juga survei gitu ya. Survei abal-abalan. Ya, kita akhirnya ini sudah
terjawab sudah ya, teka-teki reshuffle ini. Tampaknya ya memang hanya ada 2 ini, meskipun publik berharap ada terobosan besar dari Presiden Jokowi, tapi tampaknya tidak semudah itu untuk melakukan terobosan itu ya. Kata orang tidak semudah itu, Ferguson. Iya, iya. Ya, memang begitu banyak tarik-menarik sehingga untuk melakukan gebrakan ya tentu saja sulit ya. Sulit, ya. Betul. Ini kali masalah yang dihadapi Pak Jokowi bukan sulit, amat sangat sulit. Makanya supaya menenangkan pikiran, sudahlah. Saya gulirkan 2 bola dulu, titik lah. Selesai di sini. Ya. Nanti kalau saya sudah dapat ide yang bagus lagi, macam-macam, saya gulirkan bola lagi. Bisa. Berapa? Ingat, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Titik. Biar diam dulu lah gitu ya, karena kan Zulkifli Hasan ini kan sebenarnya digadang-gadang jadi menteri sudah lama. Tapi ditunda-tunda terus. Ketika baru saja menyatakan dukungan 3 periode itu kan sudah langsung setelah itu digadang-gadang katanya jadi menteri. Tapi kalau diangkat-angkat ya, itu menunjukkan betapa sulit ini tarik menariknya. Akhirnya ya udahlah, Pak Zulkifli Hasan aja dulu deh gitu ya, sepertinya. Supaya bisik-bisik di luar stop dulu lah, ya, stop dulu. Jadi sudah tidak ada lagi, mungkin seperti kata Profesor Cipta, mungkin nanti ada lagi manuver kita tidak tahu setelah ini. Tapi kalau kita lihat sepertinya tidak, sangat sulit karena seperti disampaikan tadi, seorang menteri Johnny G. Plate saja bisa mengatakan, bisa memperingatkan gitu ya istilahnya, memperingatkan, warning ke presiden, hati-hati, reshuffle bisa mengganggu stabilitas politik. Nah, padahal menteri kan pembantu presiden, ini kayaknya pembantu mengingatkan bosnya ini. Luar biasa ya, kita tahu betapa berat ini pastinya reshuffle ini. Ya, ini hasil politik yang penuh dengan apa ini akibatnya nih Pak? Karena akibat terlalu banyak koalisi atau terlalu banyak mengakomodir kepentingan atau apa yang membuat terlalu banyak mengakomodir, ya, mengakomodir. Terus ada partai yang besar lebih nggak berani lagi, Pak Jokowi, ya, tarik menarik, ada yang keras, ada yang sangat keras. Mungkin presiden tidak diancam, ya, tapi kan pakai bahasa high context, ya. Presiden mau nggak mau, waduh, sudahlah, tenangkan dulu lah, nanti dulu. Ya, Mbak Rahma di sini, Pak Cipta di sini, ngomong enak aja gitu kan. Tapi yang menjalankan, yang ngalami sendiri, itu bisa pusing 7 keliling, bisa stres. Ya inilah akibat kekuasaan atau politik yang dibangun dengan mengakomodir begitu banyak kepentingan demi mengamankan posisinya, mengamankan kekuasaannya, akhirnya mengakomodir segala kepentingan. Ini akibatnya ya, ketika ingin mengamankan dengan koalisi yang begitu besar sehingga begitu kuat dan bisa melakukan putusan apa saja di parlemen. Tapi ini harus dibayar mahal ternyata ya. Dan ini menunjukkan demokrasi kita tidak sehat. Menunjukkan tidak sehat ya. Kalau sehat, wah presiden dia bisa main apa saja. Kewenangan ada di tangan saya. Ya. Ternyata dia pernah mengatakan nanti kabinet saya kabinet profesional. Pertanyaan, apakah sekarang ini kabinet profesional? Apakah reshuffle 2 menteri ini bisa dikatakan profesional? Ya, saya kembalikan kepada para pemirsa televisi Rahma Sarita. Silakan. Iya, kalau sosok Hadi Cahyanto, kalau Zulkifli Hasan sudah jelas ya, ini wakil dari partai politik. Jasanya sudah Menteri Kehutanan dulu. Pernah Menteri Kehutanan. Pernah Menteri Kehutanan, tapi ini jasanya juga jelas sudah menunjukkan dukungannya kepada Presiden Jokowi begitu sehingga wajar. Kita tahu lah ya jadinya ini. Tapi kalau Hadi Cahyanto ini menilai sosok Hadi Cahyanto bagaimana, Prof? Waduh, Pak Hadi dengan Pak Jokowi very close. Sangat dekat. Pernah lama menjadi sekretaris militer. Dekat. Terus Panglima. Ya, Panglima. 4 tahun apa?
dekat hubungan. Sebelum masuk istana, hubungan sudah dekat. Pak Hadi sebagai komandan Lanut Solo itu di mana gitu ya. Dan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo. Nah, sering ketemu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Semua petinggi-petinggi itu ketemu. Jadi sudah lama dekat, hubungan sangat dekat, dan Pak Hadi orang yang very loyal, setia. Sebagai Panglima, saya yakin Presiden sangat puas dengan Pak Hadi. Pertanyaan, sekarang dapat job yang sama sekali di luar profesionalitasnya, sama sekali dibilang di luar bidangnya, job urus tanah, ya, agraria. Kan baru seminggu lalu, 2 minggu lalu, Pak Jokowi marah-marah lagi. Saya heran nggak lancar ini pengurusan sertifikat, bingung saya. Terlalu banyak yang ikut campur, ada Pemda, ada macam-macam gitu loh. Kok nggak bisa cepat selesaikan sertifikat? Ya Pak Jokowi kan memang ya quote unquote suka marah-marah di mana-mana. Kemarin marah-marah lagi. Soal apa? Soal impor. Saya nggak mengerti kenapa impor pangan begitu makin luas. APBN kita ini tersedot terus devisa kita gitu loh. Nah, yang jadi panglima tertinggi siapa ya? Itu Yang memang jadi juga. panglima tertinggi kan presiden. Ya, coba kalau saya panglima tertinggi, saya tahu begitu, saya langsung copot ganti, apa salahnya sih? Kalau memang sudah jelas ya, impor pangan makin bengkak, dan itu menelan banyak defisit APBN kan membuat Ibu Sri Mulyani pusing kan. Nah, kok nggak bisa? Mesti kan bisa dihandle oleh panglima tertinggi kita. Makanya ada joke kan, itu Jokowi marah-marah sama presiden begitu kan, marahin presiden Jokowinya. Ada joke. Ya biasa Pak Prof, kalau nggak marah-marah biasanya kaget ya. Joke sendiri di netizen biasanya yang mengomentari. Tapi faktanya betul, defisit APBN makin bengkak. Fakta betul ya. Jadi Menteri Keuangan kita ini juga pusing, stres. Bagaimana? Dia punya kewajiban untuk menekan. Akibatnya begitu. BPJS ya, nanti lahir BPJS standar begitu ya. Nggak ada kelas 1, 2, 3 lagi. Ini isu tetap ya. Terus apalagi isu tetap santer, Pertalite, solar mau dipotong itunya. Subsidi. Terus apalagi listrik sudah naik ya. Listrik tarif orang kaya katanya gitu ya. Nah, itu dalam rangka untuk menambal defisit APBN. Kesian Menteri Keuangan kita ya. Itulah ya. Ya baik, terima kasih nih Profesor Cipta ya, kita tunggu saja ya apakah nanti akan ada kejutan lagi dari Presiden Jokowi ya, yang kemudian berani melakukan manuver-manuver atau terobosan ya untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya sudah tinggal 2 tahun lagi, tapi tentu ini akan menjadi legacy ya bagi Presiden jika mampu memperbaiki situasi terpuruknya terutama ekonomi, di bidang ekonomi ya, bahan pokok yang semuanya naik ya, cabai semua naik ini. Nah, ini cabai terus sampai hari ini, waduh, 100.000 lebih 1 kilo. Aduh. Bukan hanya rasanya yang pedas, harganya juga pedas cabai itu. Baik, terima kasih Profesor Cipta, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Ya, sampai jumpa Prof. Sampai jumpa ya.